Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua, channel sederhana seputar perbaikan handphone. Oke kawan-kawan, sebelumnya saya doakan dulu semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau review di dua tipe handphone dalam keadaan patah seperti ini. Ini handphonenya saya beli ya, masing-masing seharga Rp100.000. Nah ini ada tipe Vivo Y12 dan juga pada Redmi 4X. Nah untuk kondisi dari handphone sama ya, hampir sama. Ini sama-sama dilindas oleh ban truk, karena yang ngasih atau yang jual handphone ini kerjanya sebagai supir truk teman-teman. Nah ini katanya terjatuh ya, handphonenya jatuh lalu terlindas. Keadaan handphonenya sangat memprihatinkan. Selain mengalami patah seperti ini, juga berair ya, ada airnya, ada genangan airnya. Itu teman-teman bisa lihat. Pada fleksibel penjepret juga sudah putus. Nah ini ada airnya di covernya. Kemungkinan jatuhnya pada saat hari hujan lalu dilindas pakai mobil, jadi hancur lebur. Oke kawan-kawan, semoga saja ini masih bisa diselamatkan ya pada mesin dari handphone ini. Karena kalau untuk baterai saya lihat di sini memang sudah mengalami kerusakan. Jadi yang saya utamakan yaitu pada papan mesinnya dulu. Kita bongkar seperti biasa dengan melepaskan baut-bautnya terlebih dahulu. Ini kena air ya teman-teman. Dalam keadaan handphone menyala itu biasanya mengalami short ya. Mudah-mudahan saja pada handphone ini tidak. Oke, kita bongkar dulu. Ini apabila nasib saya beruntung, maka handphonenya bakalan baik ya, bisa dijual kembali. Karena alhamdulillahnya saya mempunyai rongsokan juga di Vivo Y12 untuk LCD masih bagus. Kemarin saya beli dalam keadaan mati total pada papan mesinnya. Jadi ini akan saya pindahkan di papan mesin, papan PCB-nya ini saya pindahkan ke handphone rongsokan yang lain. Wah ini sangat mengkhawatirkan ya. Tapi saya lihat di sini pada baterainya juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Tidak apa-apa teman-teman, beli murah. Yang penting masih bisa dipakai ya. Nah ini kalau untuk fleksibel dari ininya masih bisa digunakan juga. Pada anten dan komponen lainnya ini masih bisa dimanfaatkan nantinya. Oke, kita cabut saja ya pada papan PCB-nya. Ini ada airnya teman-teman, jadi kita akan bersihkan dulu di bagian papan PCB mesinnya ini. Mudah-mudahan saja ini saya rasa masih dalam keadaan baik-baik ya, karena yang saya tahu ini yang punya handphone setelah kejadian ini langsung saja membawa ke tempat saya. Buktinya ya masih ada airnya di dalam handphonenya. Kita bersihkan saja dengan menggunakan cairan thinner. Ini yang punya handphone sempat saya tawarkan, kalau mau diperbaiki kemungkinan ya menghabiskan biaya sekitar Rp800.000 teman-teman. Jadi hampir 1 juta ya, karena penggantiannya full ya. Yang hanya bisa diambil di sini ya papan PCB mesin dan fleksibel serta casnya pun belum saya cek teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan lalu di blower.
untuk menghilangkan bekas airnya. Oke, di sini nah ini dia teman-teman, handphone yang dulu saya pernah beli juga seharga Rp250.000. Nah, ini saya beli Rp250.000. Ini baterainya ada ya teman-teman, tapi saya pisahkan, tidak saya pasangkan. Oke, langsung saja kita pindahkan dulu ke handphone yang ini ya, yang satunya. Langsung juga kita pasangkan baterainya. Untuk saya penasaran nih teman-teman, apakah mau menyala atau tidak pada handphonenya. Wah, ini tidak ada pergerakan sama sekali ya. Ini kecurigaan hanya pada baterainya saja teman-teman ya. Jadi jangan khawatir apabila handphone itu kelamaan tidak dinyalakan ataupun baterainya kelamaan tidak dicas, itu tidak menutup kemungkinan baterainya ngedrop total. Jadi di sini setelah ini saya akan lakukan pengecasan secara manual menggunakan desktop multifungsi. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu ya untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan di komen aja apabila ada kritik ataupun saran. Silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol notifikasinya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone ala teknisi HP Banua. Oke, karena saya rasa baterainya lah yang bermasalah pada handphone saya yang lama ini. Handphone kanibalan juga, tapi masih ori ya, walaupun kanibalan. Kita cas dulu. Oke kawan-kawan, setelah tadi saya lakukan pengecasan menggunakan desktop dan saya cek ya, sebelumnya itu memang pada baterainya ini kosong. Jadi saya lakukan pengecasan sekitar 15 menit. Mungkin sudah terisi juga pada baterainya. Kita akan coba saja, mudah-mudahan ini handphonenya mau menyala dan bisa dijual kembali pada handphone second untuk Vivo Y12. Jadi bagi kawan-kawan yang berminat ya teman-teman, yang berminat mau cari handphone second, silahkan saja langsung kunjungi ke konter handphone saya, Pelangi Sel, Desa Pantai, Kecamatan Kelumpang Selatan. Untuk dari kondisi barang servisan saya ya seperti ini. Bagi teman-teman yang pengen berteman ataupun mau kepoin ya handphone second di Pelangi Sel, biasanya ya servisannya ada di tutorial YouTube saya ini. Jadi supaya lebih tahu ya teman-teman, ataupun kalian ingin mencari tahu pada tipe handphone apa yang kalian ingin beli dan ingin tahu kerusakannya seperti apa, apabila memang ada kerusakan yang saya perbaiki, silakan teman-teman tonton saja di tutorial saya. Nah oke, karena saya bisa yakinkan ya teman-teman, dan mudah-mudahan saja handphone ini bisa mau menyala. Saya rapikan dulu. Pada kaleng penutupnya kita pasangkan bautnya. Oke kawan-kawan, ini untuk tutorialnya sengaja tidak saya percepat ya teman-teman, karena untuk pengerjaannya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan setelah ini insya Allah nanti saya akan lanjutkan di tutorial berikutnya, yaitu perbaikan pada Redmi 4X ya, Redmi 4X. Tapi itu kalau saya cek terlebih dahulu, saya cek dulu ya di
etalasi spare part handphone saya, apakah ada punya prem ya. Tentunya premnya harus kita lakukan penggantian, dan juga pada LCD-nya. Nah, itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan banyak pada Redmi 4X itu. Kalau untuk Y12 ini keberuntungan ya teman-teman, keberuntungan di saya. Yang pertama saya beli harga 2,5, dan yang kedua saya beli dengan harga Rp100.000. Jadi kalau di total ya modal Rp350.000. Itu namanya nasib keberuntungan ya. Keberuntungan seorang teknisi. Nah, biasanya ya seperti itu. Kita beli handphone bekas, kita tunggu untuk kerusakan yang berikutnya, siapa tahu ada yang mau jual. Ya seperti inilah ya, rezeki tidak akan kemana. Kalau memang sudah dituliskan rezeki kita, walaupun agak lambat, insya Allah berkah ya teman-teman, amin. Nah, ini handphonenya siap dijual kembali. Oke, sebentar, setelah ini barulah kita akan hidupkan pada handphonenya. Langsung saja di sini saya cas ya teman-teman. Takutnya baterainya hanya terisi sedikit, jadi kita lakukan pengetesan saja dulu. Ini segini ya teman-teman, sekitar berapa persen ya, sangat sedikit ini. Nah, seperti ini ya penampakan pada handphonenya yang tadi, sangat mengkhawatirkan. Dan pada akhirnya seperti ini ya, sudah bisa dipakai kembali dengan tampilan original ya teman-teman. Karena ini untuk LCD masih ori, premnya ori, dan keseluruhan masih ori. Mesinnya pun mesin ori ya. Jadi saya rasa kalau yang beli ini jangan khawatir ya teman-teman. Insya Allah kualitas masih nomor 1. Oke, kita tunggu sampai masuk ke menu. Biasanya tiap handphone itu bakalan ada itu ya teman-teman, kode PIN. Nah, itu yang akan jadi VR. Nah, ini dia teman-teman, ada PIN ya. Waduh, ini jadi VR lagi untuk kita, jebolan PIN yang saya juga tidak tahu. Terima kasih dari Teknisi HP Banua. Assalamualaikum.